Oke. We are back live Auto Media Group Podcast di GIAS 2021. Dadah, Makin Dek. sore, makin rame. Dadah. Iya, rame banget. Hari kelima Gokil. GIAS 2021. Iya, rame Ya, banget. kita iya. masih di booth kita Hello Electric di Hall 6 6A. 6A. Sebelah Hyundai, kiri, sebelah kanan ada Fuso, di depannya ada Isuzu dan Hino. Oke. Tetap Sekarang kita nggak akan bosen-bosen ya. bahas akan mobil listrik mobil apalagi listrik lagi. Nah, sekarang Banyak temanya banget yang bisa kita sharing sih informasinya. betul. Tadi kan udah apa yuk sejarah ya, Dan perkembangannya. perkembangannya. Nah, Sekarang kita mau bahas apa nih? jenis-jenis dari kendaraan listrik, Jadi, khususnya mobil ya, roda Khususnya empat. mobil ya. Nah, ini kan Jadi banyak mobil nih. listrik itu nggak cuma mobil berpenggerak listrik. Yes, betul. Mobil pakai baterai. Betul. Enggak gitu aja. Nggak gitu aja. Ada klasifikasi dan jenis-jenisnya yang beda-beda. Betul. Dari sistem penggunaan energinya, sumber energinya, bahkan sampai sistem penggeraknya. Betul sekali, Wahyu. Itu juga diwakilin loh sama masing-masing mobil yang kita pamerin Pajang di booth sini, ya, di betul. booth Hello Electric ini. Betul. Semua edukasi lengkap di sini Mm-mm. pokoknya tentang kendaraan listrik khususnya roda 4. Iya. Gitu. Oke, Kita mulai dari yang mana nih yuk? kita mulai dari yang paling umum dulu, hybrid Hybrid. electric vehicle. Oke. Jadi hybrid ini pada dasarnya mobil listrik yang mengkombinasikan dua sumber Energi. energi Betul. dan dua sistem penggerak. Sebenarnya nggak harus terpisah, tapi bisa jadi satu Satu. atau bisa jadi yang masing-masing ada tugasnya sendiri. Betul sekali. Jadi mesin, Dua. Di depan tuh kalau buka kap mesin ada dua tuh ya. nah iya tuh, ada mesin bakar, ada mesin listriknya pada dasarnya. Itu seperti yang dicontohin sama dua unit yang ada di booth kita tuh, Toyota CSR Hybrid sama Nissan Kicks e-Power. Tapi itu walaupun sama-sama hybrid tapi sistemnya Beda. beda. Jelasin Yang pertama, sistem hybrid paralel. Oke. Itu yang ada di Toyota CSR Hybrid. Jadi kalau sistem hybrid paralel ini yang jadi penggerak utamanya itu mesin pembakaran. Oke. Dan dia disupport sama baterai dan motor listrik. Jadi motor listriknya itu bisa untuk jalanin mobil secara full elektrik, tapi karena baterainya kecil, jadi dia cuma bisa jarak tempuh yang pendek. Oke. Biasanya kalau lagi coasting di tengah jalan yang macet atau lagi akselerasi yang nggak terlalu kencang, baru mulai start, nanjak, kayak stabil iya, lah, standar lah mulai ya. start. Ah. Terus misalnya lagi di tengah macet dia akan matiin mesin, hanya Pakai pakai motor baterai, listrik, iya. jadi dia akan ngirit konsumsi Bahan bensinnya. bakar. Dan termasuk emisi CO2-nya ya. Emisi CO2 tentunya akan lebih Berkurang, diminimalisir. iya, diminimalisir benar. Jadi ini bisa dibilang jenis mobil elektrifikasi yang paling banyak beredar di dunia malah. pasaran ya. Iya. Udah paling lama beredar dan paling banyak pilihan modelnya yang ada di dunia. Oke. Dan salah satunya di booth kita itu Toyota CSR. Sama Nissan Kicks e-Power. Beda tapi kalau Nissan Iya, Kicks Power. Iya. Jadi yang Sistemnya beda sistem ya. hybrid paralel ini selain CSR ada Camry Hybrid, Kayak Corolla ada Cross. Corolla Cross sama Corolla Altis yang hybrid. Iya. Terus dulu pernah ada Nissan X-Trail. Yes, betul. Kemudian apa lagi ya? Ada banyak sih. Kalau dulu tuh ada Suzuki R3 Oh itu hybrid. beda. Itu mild hybrid. Itu masuknya Jadi- kemana? Jadi porsi elektrifikasinya tuh kecil banget. Jadi itu sistem elektriknya cuma untuk bantu entengin kalau mau Mesin starter. ya. Iya. Terus dia kalau lagi idle atau lagi di tengah kemacetan berhenti, dia bisa matiin mesin sementara. Oke, dia jadi support ya. Tapi jadi perbandingannya kira-kira 90/10 kali ya, Yu ya. Untuk si R3 iya, hybrid itu kurang ya. lebih. Pokoknya kecil banget ya porsinya. Dibandingin yang hybrid paralel. Terus ada juga hybrid jenis semi. Itu yang dipakai di Nissan Kicks e-Power. Oke. Jadi kebalikan tuh. Dia lebih dominan si Jadi listriknya ya. motor listriknya itu jadi sistem penggeraknya yang utama. Jadi sistem penggerak motor listrik nggak diintervensi sama mesin pembakaran. Mesin konvensional. Tetap ada mesin pembakaran, tapi fungsinya itu cuma untuk jadi genset. Oke. Jadi cuma untuk ngisi ulang si baterainya. baterainya, betul. Jadi walaupun ini udah mobil berpenggerak listrik, kita nggak perlu
pusing nyari tempat ngecharge. Nyolok-nyolok tuh ya. Nah, kan kayak pernah dites sama Auto.com kan. Betul. Tahun lalu dites berapa jauh sih gue sama Afid Power. Iya. Itu ada 2 pengetesan yuk dari Jakarta Surabaya sama Jakarta keliling-keliling Jakarta Jabodetabek itu nggak habis-habis. Nggak habis-habis karena ya itu dia baterainya selalu ngecharge kalau udah sampai berapa persen gitu. Kalau otomatis ngisi. Kalau dibaca itu udah harus diisi. Betul. Ditambah lagi dia tuh punya konsumsi bahan bakar yang irit. Irit banget. Irit banget si Nissan ini nih karena udah compact. Irit, emisinya juga minim. Iya. Nah itu tadi untuk hybrid electric vehicle. Itu yang semi ya? Yang semi. Kemudian untuk hybrid lagi nih masih ada plug-in hybrid electric vehicle alias PHEV. Nah ini ada nih mobilnya nih. Nah contohnya nih Mitsubishi Outlander PHEV. Ya. Nah, jadi porsinya tuh bisa dibilang 50-50. Benar-benar adil ya? Benar-benar adil. Kayak di Outlander ini mesin bakarnya gerakin roda. Tapi ada baterai dan motor listrik juga yang jadi sistem penggerak. Jadi dia ada yang gerakin roda depan, ada yang gerakin roda belakang. Terus karena plug-in hybrid, jadi baterainya besar, perlu untuk di-charge secara terpisah. Jadi nggak hanya mengandalkan sistem regeneratif dari si mesinnya. Kalau kita misalnya lepas gas, deselerasi atau ngerem, dia akan kayak ngolah lagi energi yang kebuang dari proses itu untuk jadi listrik tambahan yang disimpan lagi ke baterai. Nah, tapi nggak cuma Outlander PHEV yang pakai jenis gue mau nanya hybrid nih, yang PHEV itu siapa? Selain Outlander itu siapa? Tahu nggak yang keren mobilnya? Apa? BMW i8. Oh iya ya. i3 juga termasuk? i3 enggak, i3 itu sebenarnya mobil full elektrik, tapi ada varian yang disupport mesin pembakaran cuma jadi range extender. Jadi kurang lebih kayak ini mungkin, kayak Nissan Kicks e-Power. Oh berarti yang sama-sama dia nih si Hyundai i8 ya? BMW i8. Iya sorry. Terus di sini juga dipamerin itu Toyota Prius. Iya jadi displaynya Bluebird itu plug-in hybrid kerjasama juga. Tuh ya? Iya. Nah itu untuk plug-in hybrid electric vehicle alias PHEV. Betul. Nah ini yang jadi masih lagi nih, ada full cell electric vehicle. Sebenarnya ini salah satu sistem hybrid yang paling efektif, paling efisien, tapi sayangnya masih terlalu mahal. Jadi untuk sekarang nggak ada yang dipasarin di Indonesia, dan jadi gimana tuh? Jadi dia bisa macam-macam tuh. Yang paling terkenal itu Toyota Mirai. Jadi dia dia fuel cell ya? Full cell. Jadi ada sel baterai yang tenaga listriknya itu memanfaatkan hidrogen alias air. Gila. Jadi udah listrik air tuh. Makanya kurang konvensionalnya nggak ada. Kurang ramah lingkungan apalagi. Gila ya. Itu masih konvensional karena hasil pembakarannya bisa diminum nggak tuh air? Menurut mereka sih bisa. Airnya tuh masih bersih. Keren, walaupun udah diolah untuk jadi energi listrik. Betul. Gitu. Berarti kalau jarak jauh udah ya pakai itu aja. Kalau haus tinggal minum. Iya, tinggal isi air aja. Luar biasa. Itu nggak tahu lah itu gimana Toyota bikin sistem fuel cell elektrik untuk ngolah air jadi listrik. Tapi emang air itu yang paling bersahabat sama listrik. Itu konduktor paling efektif. Dia ngerisetnya berapa puluh tahun yang lalu tuh ya. Iya, tapi di sisi lain air itu kan juga jadi musuh untuk komponen elektrik. Betul. Lihat aja kalau misalnya handphone kena air, pusing kan? Iya. Kecipratan dikit aja udah nggak mau kan, langsung dilap kan? Iya, benar sih. Apalagi mobil yang komponen elektriknya besar dan banyak kayak gitu. Itu untuk fuel cell electric vehicle FCEV. Nah, satu lagi jenis kendaraan listrik. Battery Electric Vehicle BEV atau yang paling umum disebut tuh full electric. Oh itu full? Full, sepenuhnya elektrik atau orang bilang mobil listrik murni. Tapi masih ada emang baterai ya? Emang baterai, full baterai. Ya? Jadi baterai itu 100% sebagai sumber energi untuk menggerakkan si motor listriknya. Oke. Seperti di sini contohnya ada 2 nih, nggak cuma 1. Ada Hyundai Kona Electric dan Nissan Leaf Electric. Menarik sih, kayak yang kita bahas tadi sempat tadi siang ya. Lu sukanya Hyundai Kona. Ya. Karena lu suka desainnya dan segala macam, terus tinggi kan, SUV.
Terus dalamnya juga udah lebih modern karena nggak ada lagi kayak tulang persneling. Iya. Udah button semua lah, udah clean gitu loh. Simple banget tuh mobil. Iya, sementara gue masih lebih suka Nissan Leaf karena gue suka desainnya yang nggak terlalu berusaha untuk jadi mobil listrik. Jadi gampang karakter mobil konvensionalnya masih ada ya. Masih gampang diterima, ya masih modis lah. Betul sih. Terus tapi emang kalau bicara soal jarak tempuh sama fiturnya mungkin nggak selengkap Hyundai Kona. Hyundai Kona jaraknya lebih jauh. Nah, selain dua mobil itu, untuk battery electric vehicle ada juga mobil-mobilnya Tesla tuh. Ya, itu mah udah nggak perlu. Siapa sih yang nggak tahu Tesla yuk? Betul. Terus yang pernah jadi taksi Bluebird tuh juga BYD. Sampai sekarang masih kok itu. Oh ya, yang dipakai Grab juga tuh Hyundai Ioniq. Betul. Ioniq, ya. Dan kedepannya sih bisa diperkirain kalau mobil full elektrik bakal semakin banyak lagi di Indonesia. Pastinya. Dalam jangka waktu kira-kira berapa tahun ke depan ini? Kita tunggu aja 5-10 tahun ke depan. Iya sih. Karena itu emang salah satu ini kan target dan programnya pemerintah untuk mempercepat perkembangan industri dan pasar kendaraan elektrifikasi. Betul. Nah, di luar ini juga itu di booth Hyundai juga ada Wuling GS EV Wuling ya? sih. Wuling dong. Kok di Hyundai ada Wuling sih? Sorry, di boothnya Wuling ada juga Mini EV sama Kiri EV. Kok gue skip gitu ya? kurang minum. Atau lagi liatin siapa sih di booth kita nih yang lagi rame? Gak ada yuk. Masa? Kayaknya gitu bagus. Apaan mobil semua gini? Nah, itu tadi jenis-jenis kendaraan listrik. Betul. Mulai dari battery electric vehicle alias full electric, ada hybrid. Hybrid pun ada 3. Semi, parallel, dan plug-in hybrid. Terus kalau untuk elektrik juga masih ada fuel cell electric vehicle yang canggih dan sayangnya masih mahal banget teknologinya. Ya intinya banyak mobil-mobil yang hybrid atau full electric di luar booth kita ya Yu ya. Kayak tadi tuh si Wuling, Mini EV itu, terus masih banyak lagi lah pokoknya. Gak cuma mobil-mobil penumpang sih, bahkan truk sama bus tuh juga udah mulai banyak yang udah masuk full ranah listriknya juga. Gak cuma hybrid tapi full elektrik. Betul. Dan komersial, bener-bener komersial itu udah memperhatikan emisi ya. Dan menurut gua itu adalah salah satu sektor yang perlu ditekanin untuk pindah. Betul. Karena bergerak ke elektrifikasi. Kalau jalan tol terutama ya itu tuk-tuk cumi-cuminya itu loh. Nah itu kan gak enak banget kan. Betul. Harusnya menurut lo gimana? Apakah kendaraan penumpang dulu atau komersial dulu tuh menurut lo ya? Kalau untuk jadi percontohan mungkin menurut gua itu udah kepikiran dari beberapa tahun yang lalu ya. Itu mungkin kendaraan umum. Oh iya ya. Kayak misalnya bus-bus kota kayak misalnya Transjakarta tuh menurut gua udah saatnya untuk pindah jadi bus full elektrik. Terus mungkin kalau misalnya Metro Mini mau digerakin lagi, masih aja yang itu langsung pakai bus elektrik. Cuman bener penjagaannya sama QC-nya itu harus sih ya. Sekarang ya kita lihat lah, harus diperbaiki juga. Itu harus kayak si supir-supirnya harus diedukasi karena ya kita tahu sendiri lah berita-berita beberapa bulan lalu banyak tuh Transjakarta kebakar kan. Nah, itu kan salah satunya. Itu aja konvensional masih begitu gitu. Sedangkan yang pakai baterai itu harus bener-bener perhatiannya tuh harus lebih gitu. Tapi lo jangan khawatir. Walaupun masih banyak mitos-mitos yang beredar soal mobil listrik atau kendaraan listrik, seluruh engineer dari masing-masing pabrikan tuh udah ngasih antisipasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan terburuk yang terjadi sama sistem mereka elektriknya. Tuh pasti udah memikirkan plus minusnya lah. Kalau begini gimana, itu tim risetnya itu udah canggih sih. Kalau tabrakan nggak bakal langsung kebakar, apalagi kalau kena banjir itu nggak akan kemasukan air baterainya. Betul. Jadi potensi kerusakan itu benar-benar udah dipertimbangin sejak awal pengembangan mobil listrik. Nah, tapi ngomong-ngomong mitos yuk, kita juga punya satu tema nih. Apalagi nih? Mitos yang salah gitu tentang mobil listrik. Ini banyak nih yang berapa paling ngecharge berapa sih gitu. nggak jauh-jauh, oh ternyata enggak gitu. Terus nggak ada tenaganya gitu-gitu. Siapa bilang? Terus coba dulu aman gitu kan. Mobil listrik tuh kenceng loh sebenarnya. Nah itu kita jawab ya satu persatu. Nah kayak mitos orang bilang jarak tempuhnya itu nggak jauh gitu. Maksudnya minim atau cuman deket-deket doang. Ternyata enggak ya. Kalau itu gue bisa jelasin nih. Memang klaim pabrikan mungkin angkanya bisa dibilang kecil kalau dibandingin mobil-mobil jauh sih. Mesin bensin jauh. Kayak yang sekelas ya. Kayak kalau kita bandingin si Nissan Leaf nih.
klaimnya Nissan itu jarak tempuhnya kalau baterainya full itu sekitar 320-an kilometer. 300-an lah ya. 300 kilometer dengan kalau kita isi listriknya itu di charging station kurang lebih kalau mau full sampai berapa ya bayar? Kalau kira-kira 70 ribuan lah, nggak sampai 100 ribu lah pokoknya ngisi. Lu kalau mobil yang konvensional full tank tuh bisa 400 ya. Tapi itu bukan angka fix. Oke, kita bisa akalin tuh untuk bisa lebih jauh tanpa harus ngecharge. Bisa lebih murah? Bukan lebih murah, bisa lebih jauh. Oh, oke. Jadi sama aja sih sebenarnya kayak cara nyetir mobil konvensional ya, mobil bensin atau mobil ngatur diesel. Kaki itu ya. Kaki harus sekolah. Karena gue kebetulan beberapa bulan lalu sempat diajak untuk ngetes Hyundai Ioniq dari Surabaya ke Banyuwangi. Itu planning awal itu udah antisipasi kalau misalnya sampai Situbondo berapa kita ngecharge tuh. Itu udah sekitar 100 hampir 200 km dari Surabaya ke Situbondo. Sebenarnya kan sampai ke Banyuwangi itu sekitar 300 km. Tapi ternyata sampai Situbondo itu baterainya masih banyak banget tersisa. Range-nya itu masih sisa banyak banget kalau kita terusin sampai Banyuwangi. Itu karena kaki lu udah sekolah. Kaki sekolah dan ada fitur-fitur pendukung juga yang bisa dimanfaatin selama perjalanan. Kayak gitu-gitu ya. Nah, 300 km sampai Banyuwangi, pas finish kan klaimnya itu Hyundai Ioniq paling jauh pakai eco-mode 370 km sekian. Itu apa? Ioniq. Nah, waktu finish itu 310 km lebih dikit. Oke. Di range-nya tebak masih sisa berapa? 50? Enggak. Berapa? Lebih dari 100 km. Wow. Jadi secara teori, walaupun diklaimnya itu cuma 300 sekian kilometer, gue masih bisa bawa mobil itu sampai 400 km lebih. Luar biasa. Lu sekolah di mana kakinya yuk? Sekolah di jalanan. Ya itulah keunggulan, maksudnya kelebihan dari seorang reviewer ya. Jadi kita bisa mengkondisikan gitu, nih efisien. Bukan berarti kayak nggak ngegas sama sekali, enggak gitu. Kita tahu takarannya mana yang dibutuhkan saat menyalip kayak gitu-gitu. Sebenarnya perilaku nyetirnya kita samain aja kayak nyetir mobil biasa. Betul. Nah lanjut yuk. Ini ada isu juga mitos salah tentang mobil listrik. Katanya tuh mobil listrik nggak ada harganya yuk. Tidak bertenaga. Tidak bertenaga. Kata siapa? Justru mobil listrik itu paling asik untuk digeber-geber. Betul. Apalagi kalau yang full elektrik ya. Full itu elektrik traksinya langsung semua tenaga langsung ngalir ke roda kan tanpa adanya. Nah karena energi yang disalurin dari baterai ke motor listrik itu langsung ke roda. Nggak ada perantara lagi kayak mesin pembakaran kan. Bensin harus dipompa dulu, dibakar di piston, terus powernya disalurin dulu ke transmisi. Stepnya banyak ya. Iya, baru ke roda. Betul. Kalau ini kan langsung. Nah, ini langsung dari baterai, energinya langsung disalurin ke motor listrik, udah rodanya gerak. Betul. Makanya nggak salah ya kalau media-media di luar sana tuh komparasi mobil listrik dengan mobil-mobil supercar, hypercar. Itu nggak ada apa-apanya ya. Nah, itu keunggulan dari motor listrik. Jadi torsinya itu udah bisa dibejek. Udah bisa dirasain langsung waktu kita pertama kali mobil itu jalan. Awal banget. Makanya itu salah satu hal yang perlu diperhatiin juga. Jangan sampai terbuai sama powernya mobil listrik. Iya sih. Kalau yang biasa kagok tuh ya udah senyap, nggak ada suaranya. Terus orang aja tuh kalau kita bawa mobil listrik di sebelah itu pasti ada mobil. Nah, benar kan? Itu kalau yang nggak biasa ada dua kemungkinan, antara kaget. Bisa lepas kendali atau keasikan sampai pokoknya yang berlebihan tuh nggak bagus lah. Iya. Alhamdulillah. Oke, lanjut ke isu berikutnya yaitu tidak aman. Katanya mobil listrik itu tidak aman yuk. Bener apa enggak sih? Aman apa enggak sih? Kenapa? Ya nggak tahu, kayak mungkin kena banjir atau apa gitu. Banyak tuh yang kayak kebut kita kayak, "Mas, ini aman enggak sih ini apa?" Ya, gue sih jelasin gitu. Pabrikan nggak mungkin nggak meriset gitu yuk. Pasti mereka sudah menerka lah, terus mereka udah segala macam pengujian kayak banjir segimana standarnya kayak gitu-gitu kan. Terus itu juga yang kayak kita bilang tadi, apa tuh? Mobil listrik itu udah dirancang sedemikian rupa untuk mencegah segala potensi kerusakan. Itu maksud gue itu tadi. Entah dari kecelakaan, dari kondisi cuaca, itu udah asal dipertimbangkan sedemikian rupa. Masih dalam batas normal ya kayak banjir terus gimana? Ya kalau mobil kayak apa juga kerendam semobil juga rusak semua. Iya, kalau pakai hatchback kayak Nissan Leaf terus dibawa off-road dibanting-banting ya rusak juga. Oke, langsung yuk.
Ini ada isu berikutnya nih, masih ada beberapa isu. Katanya perawatannya susah, bener nggak sih kalau mobil listrik itu? Justru harusnya mobil listrik itu lebih praktis perawatannya. Iya sih. Karena secara logika ya. Secara komponen aja itu jauh lebih sedikit daripada mobil konvensional. Dia nggak ada gearbox, cuma baterai, inverter, kemudian sistem cooling, sama motor listrik, aki. Ya. Iya. Nah, ngomong-ngomong komponen nih, gue mau tahu deh kalau mobil listrik nih khususnya elektrik, full elektrik, itu ada baterai buat apa ya? Masih ada baterai gitu? Baterai? Si aki-aki. Oh, aki. Aki itu untuk misalnya baterainya habis. Full habis nih 0%. Aki itu bisa untuk ngecek. Jadi nyalain panel instrumen gitu. Ngecek pokoknya untuk ngecek informasi kendaraannya, paling nggak masih ada listrik cadangan. Sama bantuin kalau untuk starter. Starter iya. Penting tuh ya, masih perlu ya. Kayak pematik gitu. Nah iya, jadi misalnya baterai habis sudah nggak bisa jalan, aki itu masih bisa nyalain sistem untuk misalnya kalau di beberapa mobil listrik itu ada mode untuk towing. Jadi sebenarnya mobil listrik itu nggak bisa kita taruh di posisi netral terus kita dorong, itu sebenarnya nggak boleh karena berpotensi untuk bikin rusak. Nah ada kalau emang ada situasi yang mendesak, ada tuh mode khusus untuk mobil listrik bisa di towing gitu, kita dorong lah ya. Kita dorong untuk bisa masuk ke garasi rumah, digendong, ke towing lah pokoknya. Tapi untuk sementara ya, bukan yang untuk jarak jauh. Gitu. Ini mungkin yang nonton kita, yang dengar kita nanti ini setelah ini juga kayak ribet banget sih ya. Sebenarnya enggak ya? Enggak. Cuma kurang edukasi aja ya. Nah itu perlu edukasi. Dan satu lagi yang menarik, sebenarnya maintenance mobil listrik itu salah satunya cuma untuk update software. Ya kayak gadget lah ya. Iya, makanya kayak smartphone iOS, aja. Update iOS. Iya, Android ada yang baru kan tiap tahun atau tiap bulan. Nah, mungkin nggak kalau misalnya nih kita beli Kona sekarang 2021, 10 tahun lagi gitu. Wah, nih update-annya nggak bisa nih, harus ganti mobil. Kan handphone gitu kan. Mungkin nggak ya? Mungkin aja. Jadi kayak konsumen tuh emang harus diganti mobilnya gitu, dipaksa untuk berganti mobil yang lama dengan yang baru, mungkin sih masuk akal. Mungkin aja. Karena udah nggak support gitu kan. Itu satu. Mungkin aja untuk yang doyan modifikasi bisa tuh ngakalin komputernya kayak kalau mobil biasa tuh di ECU. Ada yang mau jebolin limiternya, gedein ininya pembakaran mesin kan. Siapa tahu di mobil listrik itu kita bisa ngakalin untuk nambah torsi, nambah power, jadi bisa lebih kenceng. Kalau Tamiya tuh dikilik tuh ya. Nah itu, tapi kan itu udah bongkar hardware jadinya. Kalau ini mungkin nanti kedepannya ada part-part yang biasanya tuh apa ya sebutannya aftermarketnya. Ya aftermarketnya ntar ada tuh yang baru. Tapi karena ini masih teknologi yang benar-benar baru dan mungkin belum banyak bengkel di luar yang non APM bisa servis mobil listrik. Baiknya jangan dulu deh. Iya sih. Tapi gue yakin sih aftermarket di luar sana yang gede-gede udah siap pasti. Pasti mereka udah lihat lah, ada potensi cuan nih. Betul. Dia pasti lagi meriset lah setidaknya sekarang kan kayak apa nih. Kira-kira yang kita sediakan partnya kayak misalnya HKS atau itu pasti tuh punya part untuk mobil listrik tuh ke depannya ya. Ntar ada siapa tahu ada car meet khusus mobil listrik. Iya, itu nggak mungkin ini sih pasti terjadi. Makanya. Sih kalau menurut gua. Kayak sekarang aja yang tadi yang sebelum ini kita perbincangkan, bayangin loh dari karburator injeksi sampai listrik gitu. Itu kan suatu hal yang kita tidak terpikirkan gitu berapa tahun lalu kan, dan sekarang saat ini tuh udah terjadi gitu kan. Betul. Kayak dari handphone aja yang ada keyboardnya sampai sekarang tuh nggak full layar semua. Iya, gila. Luar biasa banget. Teknologi memang. Oke, lanjut ke mitos berikutnya. Apalagi? Susah isi listriknya katanya, susah isi baterainya. Kenapa gitu, susahnya? Nah, gue coba dari lu apa nih kira-kira dari pengunjung di sini deh, misalnya apa tuh kira-kira dari itu? Kalau gue nih, concern sekarang orang untuk pindah ke mobil listrik itu, salah satunya mereka ini sih. Pada bingung untuk ngisi chargingnya gimana? Betul. Kayak sebenarnya listrik itu salah satu sumber energi yang paling gampang diakses sekarang. Apalagi kalau tinggal di kota gede. Udah jadi salah satu kebutuhan primer listrik itu. PLN ya tinggal bayar token kalau misalnya kayak di kosan. Dan rumah juga kalau rumahnya gede juga udah nggak mikir lagi. Itu kalau rumahnya gede nggak mikir. Kalau yang middle down gitu, yang kelas menengah kelas bawah, gua antara kelas bawah kan menengah nih yuk. Itu kira-kira berapa sih listrik
standarisasi untuk punya mobil listrik itu berapa watt? Untuk di rumah bisa pasang kayak, jadi kalau beli mobil listrik itu kita dapat alat charging ya buat dipasang di rumah dari masing-masing APM. Itu rekomendasinya itu listriknya dinaikin kira-kira sampai 3.500 watt. Oh, itu bisa. Jadi stabil, misalnya baterai habis nih malam. Ini apa? Kalau baterainya habis terus kita mau pakai besok pagi, kita bisa tuh charge malaman tanpa bikin listrik rumah jeglek. Yakin lo segitu bisa? Iya. Itu mobilnya apa? Karena gue udah pernah coba beberapa mobil kalau lu listrik. kan kelas atas, rumah lu gede. Listriknya lah gue ini yang apa ya? Jujur listrik rumah gue tuh di bawah 5.000 yuk. Nah, gue masih kayak mau nggak ya? Gue malah berpikir kalau gue bawa mobil listrik tuh ngecas di rumah, minimal nih AC nyokap kamar gue tuh harus gue matiin. Itu pasti jeglek kan. Nah, itu rekomendasinya paling nggak 3.500. 3.500 ya. Gue kira tuh di atas 5.000, minimal. Tapi kalau emang mau aman, beberapa mobil listrik itu dikasih opsi untuk secepat apa sih chargingnya walaupun mode normal. Oke. Kayak kita ada 3 level lah. Benar-benar pelan, medium, sama yang fast. Yang fast itu yang 7 sampai 8 jam itu. Oh, itu fast charging segitu ya? Kalau normal. Oh, normal. Ya, fast charging cuma 2 jam kan. Itu sejam 2 jam. Sampai 1 jam juga bisa udah full. Kalau yang medium? Medium mungkin sekitar 7-5 jam. 5 jam. Nah, itu kan kalau setiap mobil mayoritas ada 2 tuh kan, kanan normal, kiri fast charging. Medium pakai yang mana yuk? Medium ya sebenarnya yang charging biasa sih. Charging biasa tapi mungkin dia inputnya lebih gede ya. Tergantung ininya apa listrik bawaan. Itunya ya. Oh, oke. Dan kalau misalnya di rumah itu takut jeglek, sekarang juga udah mulai berkembang banyak kok jaringan untuk SPKLU alias charging station yang disediain banyak instansi kayak PLN, Pertamina juga nyediain, Iya. Shell juga mulai ikutan nyediain SPKLU di SPBU-nya. Emang sih kita akuin infrastrukturnya masih belum, tapi ini dalam tahap proses udah lumayan. Tapi udah mulai. Betul. Mulai. Dan ya lu ngerasain, gue ngerasain juga, kita nyobain mobil ini gitu kan. Beberapa ya khususnya kota-kota besar udah banyak lah ya, kayak Hotel Bintang 5, terus itu juga SPKUL-nya juga rest area. Untuk luar kota, jadi masih lumayan disupport lah. Betul, itu udah mayoritas tuh udah ada lah ya. Gitu. Jadi gak usah takut lah ya sebenarnya ya. Nah, ini ada lagi isu yang menurut gue gak masuk akal sih. Apa? Ini kita meriset ya, tim redaksi kita meriset. Katanya itu nggak ramah lingkungan. Apa nggak ramah? Kenapa? Nggak ngerti gitu. Padahal justru mobil listrik tidak mengeluarkan emisi gas buang dari knalpot karena memang nggak ada hasil pembakaran bahan bakar. Jadi emisinya zero gitu. Mungkin gini kali ya. Nah, limbah baterainya tuh gimana yuk? Limbah baterai itu udah diolah sedemikian rupa sama masing-masing pabrikan. Jadi mereka masing-masing punya program sustainability, keberlangsungan. Jadi misalnya baterainya itu rusak atau udah udah habis masa pakainya, udah expire, mereka tetap bisa untuk daur ulang. Mereka kumpulin lagi, kayak mungkin ada vendornya siapa ditunjuk, dikumpulin tuh bekas mobil-mobil baterai-baterai bekas mobil listrik. Nah, mereka akan olah lagi tuh limbah-limbahnya. Dan pasti setiap pabrikan juga bertanggung jawab lah ya. Nggak mungkin nggak dengan yang dilepas tanah, nggak tahu gitu. Masa keramahan lingkungannya cuma gitu aja dari konsumsi energi. Pasti pengolahannya juga udah diperhitungkan. Nah, ini satu lagi mitos yang standar sih, kayak bisa nggak sih mobil listrik tuh nggak bisa lewatin genangan, ntar rusak lah, karatan lah, kena masukan air lah, nyetrum lah, kayak gitu-gitu. Dan komponen penggerak listrik pasti dirancang kedap. Setiap pabrikan itu udah meriset sedemikian rupa. Mereka udah mengeluarkan uang besar-besaran untuk membuat mobil itu. Riset segala macam itu udah semateng-matengnya lah. Betul. Karena bukan pabrikan kemarin sore juga. Dan melibatkan engineer-engineer yang sekolahnya nggak main-main. Itu orang-orang terpilih semua. Terus dananya juga nggak sedikit. Jadinya mobil-mobil listriknya nggak cuma tampangnya keren, kenceng, tapi juga tetap aman. Aman lah pasti. Bahkan kalau nggak percaya ya udah tes aja mobil listrik yang dijual siapa, entah Hyundai, entah Nissan atau Toyota.
Lexus. Dan menurut gua itu bodoh banget sih kalau sampai pabrikan mengeluarkan mobil terus kayak kena genangan rusak itu. Ya kan, wah itu dia itu nggak bertanggung jawab sih. Iya, itu mah jadi apa ya, bumerang buat dia dong. Iya. Gitu. Pasti dia udah mempersiapkan sedemikian rupa lah dengan pengujian yang berat segala macam sampai akhirnya di launching dan dijual. Memang posisi baterai di mobil listrik itu semuanya di posisi di bawah chassis, Betul. di bawah kabin, tapi itu udah disegel segala sedemikian rupa, udah dikasih, pokoknya casingnya tuh udah seaman mungkin lah. Bahkan kalau lewatin genangan yang sampai setengah ban itu udah aman ya? banget. Kalau nggak percaya coba aja langsung. Iya sih. Jangan katanya siapa, jangan katanya itu. Kayak ibu-ibu apa ya, gosip gibah tetangga, kata sini gitu sampai akhirnya di ujungnya tuh nggak jelas, bias gitu kan. Emang harus dicoba langsung. Benar. Jangan kata tetangga, katanya kata si dia, kata si itu. Iya, pada dasarnya mobil listrik itu ramah lingkungan, aman, mudah, praktis, terus hemat tentunya ya. Hemat dari ini operasional cost-nya. Gitu. Dan sebelum tutup kita kasih ensiklopedia dulu kali ya, intermezzo sedikit nih. Oke. Biar nextnya pada dengerin juga. Ini ada 10 mobil listrik tercepat di dunia yuk. Wow. Kita ulas dari nomor 10. Yang tadi nggak percaya mobil listrik nggak ada tenaganya, nih daftarnya mobil kencang. Oke. Nomor 10 ada Spark Owl. Dia tenaganya 1984 horsepower dengan lebih. Ya, dengan torsi 2000 Nm. Ini urutan 10 loh ya. Itu antara power sama torsi udah 1:1 hampir gila, ya. Gila banget. Dan 0 ke 100 itu cuma 1,9 detik. Lo bayangin. 1 2 100. Gila ya. Terus ada apa lagi? Ada nomor 9. Ini bacanya apa spell? Rimac Nevera ya. Dia tenaganya beda. Dia tenaganya lebih kecil dari yang tadi, 1914 horsepower. Tapi torsinya gila, 2360 Nm. Aja gile. Dan ini lebih cepat, akselerasinya 0,02 detik dari 0,02. Si Spark Owl ini. Wow. Gila ya. 1,97 detik. Kebayang nggak lu? Gokil. Kita diem sambil ngunyah aja dia udah 100. Lu napas aja tuh udah. Makanya. Alir 100. Apalagi kita duduk di situ nggak sempet nafas ya. Makanya. Nah ini nomor lagi 8. Ada Tesla Model S Plaid. Wow, Tesla. Dia apa namanya, horsepowernya 1020 horsepower. Terus torsinya 1424 Nm. Ini lebih kecil tapi detiknya dapat lebih cepat gitu yuk dibandingkan sama yang tadi yang lebih gede tapi akselerasinya hitungan lebih lama gitu. Jadi ini dinobatkan di nomor 8. Ini emang Tesla Model S nih supercar killer sih. Iya, gua kalau punya duit sih gue beli sih mobil listrik Tesla. Amin. Nomor 7. Ada Pininfarina Battista dengan tenaga 1900 horsepower. Torsi 2300 Nm. Akselerasi 0 sampai 100 km/jam 2 detik saja. Gila ya. Mobil kenceng-kenceng amat ini. Jadi kayak bener-bener remote control tuh ya kayak. Iya. Gitu. Kayak main Tamiya aja udah. Kita lepas aja udah ngacir. Iya. Di nomor 6 ada Faraday Future dengan FF tenaga 191. Itu 1035 horsepower. Torsinya 1801 Nm. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km/jam 2,4 detik. Oke. Tapi modelnya gue suka deh. Ala-ala supercar gitu ya. Iya. Wow. Gila. Oke, lanjut ke nomor 5. Ini salah satu mobil juga yang sering gue ulas di Instagram. Itu Lucid Air Dream Edition P. Tenaganya 1111 horsepower. Oh, jadi ini urutannya kebalik yuk ternyata yuk. Tadi yang paling kenceng ya. Oh gitu. Iya. Enggak apa-apa ya. Gitu kan. Nah, ini urutan kelima, berarti 1 paling bawah, 10 paling tinggi. Oke. Tenaganya 1111 horsepower. Yes, torsinya 1390 Nm. Untuk akselerasi 0 sampai 100 km/jamnya? Ya, 2,5 detik saja, Wahyu. Lawan Mio gue bisa gak ya? Mio gue aja itu 100 kayaknya semenit lebih. Enggak dong, lebih lah. Mio lu aja starter butuh 3 detik. Enggak dong, 5 menit. Gue nyela-nyela dulu, seret baru karbu. Oke, di nomor 4. Nomor 4 lagi Tesla Model X Plaid dengan tenaga 1020 horsepower.
Untuk akselerasi 0 sampai 100 km per jamnya 2,5 detik. Wow, ini SUV padahal. Ini Tesla dapat 2 nominasi dalam 10 terbesar nih, gitu. Oke, lanjut ke nomor 3. Ada NIO EP9. Tenaganya 1341 horsepower. torsi 1480. Gila ya, rata-rata 1000 Iya semua kan? ya. karena emang gampang untuk dapat torsi segede itu di motor listrik. Iya sih, wajar ya. Iya. Make sense ya. Komponennya simple. Kalau mobil yang bukan listrik segini baru tuh ya. Wah. Masih jarang untuk mau support hypercar yang umum. Hypercar rata-rata berapa? Hypercar kan? itu udah 1000, tapi kan masih dikit. Iya sih. Holy Trinity deh. La Ferrari, McLaren P1, Porsche 918 Spider itu kan karena mereka selain mesin pembakaran mereka disupport sama motor listrik juga, jadi mereka hybrid. Betul. Oke, nomor 2 yuk. Nomor 2. Ini juga dream cars juga nih. Porsche Taycan Turbo S. Enak nih mobil. Dia horsepower-nya sih ya 751. Torsinya gede, 1050 Nm. Tapi akselerasinya itu 2,8 detik. Tapi jujur kalau mobil listrik yang model sport car ini juga sangat menarik buat gua gitu. Karena gua koleksi diecast semua varian terutama Hot Wheels gue punya, dan itu jadi mobil idaman juga sih. Udah gitu gue suka tuh panel instrumennya yuk, kayak kokpit beneran kayak pesawat gitu-gitu. Terus ini mobil laris di Senayan. Iya, ada mulu tuh. Luar biasa. Kalau malam-malam ke Senayan pasti banyak. Iya, oke. Terakhir ada Lotus Evija. Ini supercar Blondie ya. Kalau tahu nih dia dapat akses loh nyobain mobil ini, hebat banget. Mobil listrik pertamanya Lotus. Nah, ini tenaganya lumayan besar yuk. 1974 horsepower. Hampir 2000. Torsinya 1700 Nm. Akselerasinya 3 detik. Powernya lebih gede, torsinya lebih gede daripada Taycan, tapi kok akselerasinya masih kalah ya? Iya. Nah, ini mungkin pertimbangan tim kita tuh dapat informasinya juga pasti nggak mungkin asal kan. Dia ada ini kenapa bisa lebih ini, karena mungkin harga atau apa kayak gitu-gitu. Ya mungkin karena ini masih mobil pertamanya Lexus di mobil listrik ya. Betul. Nah, ya udahlah. Oke, sebagai kita kasih waktu aja, siapa tahu mereka bisa bikin mobil yang jauh lebih kencang atau varian EVA yang lebih gokil lagi performance-nya. Gue yakin sih 3000 horsepower nanti ada sih. Ada lah. Ada dengan torsi yang puluhan ribu kali sekali bejek. 100 gitu, 0, sekian detik ada kali. Jadi 3000 horsepower tuh udah bukan lagi buat kereta, udah bukan lagi buat truk tambang. Bener. Tapi buat mobil kenceng. Nah, terakhir nih yuk, dari 10 mobil ini ya intermezzo dikit lah sebelum nutup. Lu pilih yang mana yuk? Gue pilih Rimac Nevera. Rimac Nevera. 2 teratas tuh ya, juara duanya ya. Kalau mau kenceng ya kenceng aja sekalian. Gua sih apa ya? Gua nggak yang lebay sih. Gua galau nih gua. Porsche Taycan antara itu sama Lucid Air sih. Lucid Air ini kan ada campur tangan sama Sony ya, kalau nggak salah kan. Iya benar. Nah, itu buat gua kayak beda aja gitu. Lu kok beli mobil Sony sih gitu? Ada Sony. Bisa main PS gitu maksud lu? Ya itu pasti. Dia udah kompatibel banget, tinggal plug and play ya, itu juga sih. Karena kalau Tesla mainstream, ini kayak hypercar lebay apa segala macam, buat gua 2 itu sih. Gitu. Nah, itulah soal mobil listrik, mobil kenceng. Dan kedepannya juga udah mulai ada banyak pabrikan gede yang siap masuk ke elektrifikasi juga. Terus ramein segmen mobil kenceng kayak Ferrari juga udah bilang mau bikin Ferrari mobil. Ada yang hybrid ya, masih hybrid. Masih hybrid, dan itu mild hybrid statusnya. Oke. Terus sekarang kan Ferrari juga udah ada plug-in hybrid ya, SF90 Stradale. Itu juga udah sampai 1000 horsepower tenaganya. Gokil. Seru ya. Itulah mobil listrik nggak ada pelik banget, tapi menarik loh. Ini mungkin sekarang nggak apa sih gitu. Cuma nanti bisa jadi tayangan kita diulang nih, banyak nonton 5 tahun ke depan. Dandi sama Wahyu ngebahas tentang mobil. Iya. Udah bahasnya kita kayak udah gini. Berat-berat kayak gini gitu. Tapi itu akan menjadi edukasi ke depannya sih. Amin. Gitu. Amin. Ya pokoknya apa yang kita sajiin konten di sini diharapkan bisa kasih manfaat lah. Iya, berfaedah lah. Pasti untuk berfaedah. Semua pengunjung, audiens kita di Automedia Group, Betul. di Gias 2021. Jadi apapun bisa mungkin yang kita share itu bermanfaat semua. Iya, dan nih kita bisa lihat ya, ada live ya, masih ada beberapa orang kan di booth kita, bisa lihat itu masih nanya-nanya, penasaran banget nih. Ibu-ibu, bapak-bapak, bahkan nanya-nanya.
anak-anak juga Iya, udah mulai ya. banyak yang tertarik sama mobil listrik. Dan kadang malah anak kecil itu lebih apal produk-produknya dibandingkan orang tuanya gitu. Masih suka baca, suka lihat video, betul, YouTube ya. Nah sekarang kan gampang banget dapat akses informasi. Iya, betul. Kita zaman dulu masih lumayan sulit ya. Iya, untuk belajar aja suka malas-malesan, malah main layangan, petak umpet sama teman-teman di tetangga. Gitu. Ya udah kita tutup aja kali ya, Yu, ya, karena kita tapi gue ada satu pertanyaan nih. Apa tuh? Kalau ada satu pabrikan favorit lo yang lo ngarep bisa bikin mobil listrik, apaan? Yang udah ada apa belum? Yang belum boleh, yang udah ada belum boleh. Mau mobilnya kayak apa lu bisa jelasin mungkin? Kalau gue Subaru sih, Yuk. Subaru? Iya. Dia udah ada ya? Mobil listrik ada nggak sih dia? Barusan nih hari ini kan, Senin. Pas kan ini bukan settingan. Hari Senin itu Subaru rilis konsep mobil listrik SUV. Full elektrik. Namanya apa gitu. Pokoknya itu kembarannya Toyota BZ4X. Oh iya kan? iya. Yang tajam-tajam gitu SUV. Iya. Itu sharing platform karena emang Toyota sama Subaru itu kan satu keluarga ya. Banyak produk yang sharing juga. Kenapa gue milih Subaru? Karena dia terkenal dengan performa rally segala macam gitu. Terus mesin boxer terkenalnya itu, all wheel drive segala macam. Nah, ketika dia pindah transisi gitu, bukan di bidangnya, gue penasaran gitu. Dia bikin mobil listrik seperti apa? Apakah jadi B aja gitu, atau justru malah dia kembangin dengan teknologi konvensional ini digabung gitu. Ini bisa jadi kan? Malah mungkin lebih powerful gitu dibandingkan sama mobil-mobil yang lainnya. Nah itulah keunggulannya sistem kolaborasi atau aliansi di pabrikan otomotif sekarang. Subaru sama siapa berarti? Toyota itu ya? Toyota, Daihatsu. Secara global tuh ya? Iya. Luar biasa. Kalau gue sih berharap. Ya kalau lu apa Yuk? Ya mungkin nanya. Awalnya sih denial ya. Pokoknya gue pernah berharap jangan sampai lah bikin mobil listrik. Gitu. Tapi bikin. Siapa tapi nih? Udah state. Gue tahu bakal bikin mobil listrik. Gue so tahu gue. Gak cuma satu. Tapi salah satunya Ferrari. Iya. Ya, gue tahu. Ya, satu Ferrari. lagi siapa? Satu lagi Lamborghini. Oh iya deng. Lamborghini juga udah bilang kalau bakal bikin mobil listrik. Tapi mereka bakal tetap pertahanin mobil pakai mesin V12. Luar biasa. Itu untuk hybrid sih tentunya, tapi bakal ada juga yang full electric sendiri mereka kembangin, kita lihat nanti. Bakal jadi SUV atau supercar, hypercar lagi, itu tentunya bakal menarik. Terus mereka bakal bikin suara artificialnya kayak apa. Karena kan kalau kita kenal Ferrari sama Lamborghini kan salah satu mobil yang paling bisa dinikmatin suaranya. Oh iya ya. Ya kan? Gimana? Oh kayak Formula E gitu. Itu ntar buat next konten lah ya. Next konten. Iya. Ferrari juga yang sempat di era bos lama tuh denial, kita pokoknya nggak akan bikin mobil listrik itu deh. Bisa kita angkat tuh Yuk. Kita nggak akan bikin SUV deh. Akhirnya SUV udah mau jadi nih. Kalau nggak salah sih tahun depan mereka bakal rilis. Spice Shotnya udah ada di mana-mana. Hybrid mereka juga udah bikin, diproduksi. Tinggal mobil full elektrik aja. Kita tunggu aja bakal kayak apa. Nah next konten bisa tuh kita bahas pabrikan-pabrikan yang tadinya nggak mau atau gengsi yang akhirnya bikin tuh bisa kita ulas tuh. Bisa. Sama race balap-balap. Iya listrik mau motor mau mobil itu menarik tuh Yuk. Next kita bahas tuh dia. Oke, tuh dia bahasan panjang kita di hari Senin malam ini. Seru ya. Auto Media Group Podcast di Gias 2021 masih di booth Hilo Electric Hall 6A ASBSD. Jangan sampai lupa kesini sampai tanggal 21 kita ada terus ya. Dan kita akan podcast Senin sampai Sabtu minggu ini 2 kali dalam siang dan sore. Kayak minum obat. Kita nggak akan bosen-bosen untuk selalu mengedukasi kalian semua auto lovers untuk tahu tentang mobil listrik. Buat yang belum datang ke Gias, jangan sampai ketinggalan. Ini pameran yang udah 2 tahun absen di Indonesia dan sekarang digelar lagi tetap dengan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Ikutin lah prosesnya. Dan kalau udah sampai ke Gias, jangan lupa mampir ke booth kita Hilo Electric Hall 6A. Siapa tahu pulang-pulang dapat pengetahuan tambahan. Atau kalau pas kita lagi di booth, kita bisa ngobrol-ngobrol, sharing-sharing. Dan gue yakin bukan siapa tahu, pasti dapet sih gitu. Karena orang-orang yang udah main kesini tuh, bukan mudah-mudahan, gue yakin sih mereka tuh pasti dapat. Kita lengkap banget.
terbukti kok antusiasmenya tinggi. Betul, terbukti Selama dari mulut 5 ke hari. mulut. Lu Iya. main deh kebutnya Automedia betul. Group tuh Hello Electric asik. Iya. Tapi bener kan? Bener kan? Betul. Bener. Apalagi kita dengan seragam Hello Electric Iya. gitu-gitu. Ya itu salah satu branding kita juga gitu untuk meningkatkan edukasi lah tentang mobil listrik. Betul gitu. sekali Kakak Dandi. Ya, Mas Wahyu, silakan Iya. kita tutup saja. Oke, terima kasih semuanya udah nonton dan saksikan podcast Automedia Group di Gias 2021. Sampai jumpa di podcast selanjutnya and see you.